mereka langsung mengirim ekspor secara mentah ya, hasil galian itu pasirnya langsung dikirim semua ke ekspor. Itu kan di dalam kandungannya bermacam-macam, ada nikel, ada biji besi dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti negara dirugikan karena pendapatan bisa digunakan memperbaiki, misalnya meningkatkan gaji aparatur sipil negara PNS, kemudian juga bisa meningkatkan gaji ini dan juga kepolisian, juga bisa membayar utang negara kita yang semakin besar sekarang ini. Pemerintah dia punya satu kebijakan yang holistik ya, sehingga sistem itu menyulitkan atau bahkan tidak bisa membuat orang atau perusahaan melakukan fraud atau tindakan corruption. Dari hasil monitoring kita dan supervisi di lapangan, kita menemukan berbagai macam masalah di sektor pertambangan minerba ya. Dan kita melihat bahwa permasalahan itu terletak pada tata kelolanya. Jadi ada beberapa permasalahan yang kita temukan, di antaranya misalnya permasalahan IUP ya, izin usaha pertambangan. Ternyata ada beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan yang kalau kita lihat ya, walaupun mereka mempunyai IUP, tapi mereka hampir 50% dari perusahaan-perusahaan itu tidak mempunyai NPWP yang kita temukan ya. Dan hanya 50% yang punya NPWP, itu artinya apa? Berarti ada 50% yang sudah mendapat izin usaha pertambangan dan melakukan eksploitasi, eksplorasi, tapi tidak membayar pajak. Kan itu intinya, karena nggak punya NPWP, itu pertama. Berarti dari segi pendapatan, revenue, itu nggak masuk ke negara kalau kita bicara pajak. Kemudian yang permasalahan kedua, dari penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan. Apa itu penerimaan negara yang bukan pajak dari sektor pertambangan? Di situ ada misalnya iuran tetap, kemudian ada royalti, kemudian ada iuran pembayaran pasca tambang. Nah, ini juga ada masalah. Kenapa ada masalah? Misalnya masalah iuran tetap, royalti dan lain sebagainya, itu tidak dimaksimalkan sehingga pendapatan negara dari sektor PNBP bidang pertambangan itu lagi-lagi tidak bisa didapatkan secara maksimal kalau kita bicara pendapatan. Belum lagi kalau kita bicara masalah kerusakan lingkungan. Bayangkan ya, kalau misalnya iuran pembayaran masalah reklamasi nggak dibayarkan di pemerintahan daerah, berarti apa? Berarti setelah sebuah perusahaan pertambangan melakukan eksploitasi, eksplorasi, dan setelah selesai, berarti lingkungan di situ menjadi rusak. Kenapa rusak? Karena itu tadi, seharusnya perusahaan tersebut membayar iuran reklamasi, itu kan nggak dibayar, sehingga bagaimana lingkungannya mau dikembalikan seperti semula kalau nggak ada dana, ya. Jadi selain kita rugi secara finansial, terjadi kerusakan alam yang masif. Begitu. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat masalah ya, jadi izin pertambangan itu kan terdiri daripada salah satunya misalnya izin produksi, izin pengelolaan, izin eksplorasi dan lain-lain sebagainya. Nah di sini juga ada masalah. Masalahnya apa? Kalau kita bicara tentang izin khusus mengenai produksi dan pengelolaan pemurnian, maka ini ada problem terbesar. Kenapa problem terbesar? Bahwa hampir sebagian perusahaan tambang ketika melakukan produksi dan mengekspor keluar itu tidak dilakukan pemurnian. Artinya apa? Mereka langsung mengirim ekspor secara mentah ya. Hasil galian itu pasirnya langsung dikirim semua ke ekspor. Padahal kan seharusnya kalau menurut undang-undang itu dilakukan dulu pemurnian. Kenapa harus dilakukan pemurnian? Agar bisa dipisahkan. Jadi kalau memang izin khusus yang dimiliki sebuah pertambangan, kan izin mengekspor batu bara, kan begitu. Artinya dia murnikan dulu, yang diekspor keluar itu betul-betul batu bara. Tapi kalau misalnya dia langsung ambil
hasil produksi gali dari tanah langsung kirim keluar, itu kan di dalam kandungannya bermacam-macam, ada nikel, ada biji besi dan lain-lain sebagainya. Berarti negara dirugikan karena ternyata yang diekspor bukan cuma batu bara saja, ya kan begitu. Padahal kan seharusnya kalau undang-undang kita itu jelas disampaikan bahwa harus ada pemurnian dulu karena isinya di situ adalah izin ekspor batu bara. Karena kalau misalnya diangkat terus diekspor keluar semua, itu kan banyak kandungan-kandungan di dalamnya yang seharusnya mempunyai nilai tambah ekspor lain. Misalnya kalau kita pisahkan besi kita bisa ekspor tersendiri, nikel kita bisa ekspor tersendiri, dan itu menjadi pendapatan negara tersendiri pula. Jadi kalau kita bicara tentang kerugian negara, maka kerugian negara yang terjadi di sektor pertambangan, pertama kalau kita bicara dari segi NPWP tadi, maka negara menjadi rugi. Pendapatan pajak, ya khusus pajak dari sektor pertambangan itu besar sekali. Kemudian yang kedua, penerimaan negara bukan pajak, itu juga besar sekali. Makanya kalau dalam istilah ekonomi, pada saat kita kajian di KPK itu terjadi yang namanya total loss. Total loss itu kalau kita hitung itu triliunan jumlahnya. Kalau kita kumpulkan mulai dari pajaknya sampai NPWP-nya, khusus dari sektor tata kelola pertambangan itu triliunan. Sehingga dari hasil kajian KPK itu kita menemukan bahwa dari hasil total loss yang terjadi, yang seharusnya masuk ke negara menjadi sebuah pendapatan revenue, itu menjadi hilang. Dan sebenarnya kalau itu didapat, itu bisa ditarik oleh negara menjadi sebuah pendapatan itu besar sekali. Pendapatan itu bisa digunakan memperbaiki, misalnya meningkatkan gaji aparatur sipil negara, PNS, kemudian juga bisa meningkatkan gaji ini dan juga kepolisian. Jadi itu sebenarnya manfaat dari pendapatan kalau bisa diambil secara maksimal. Bukan sekedar memperbaiki gaji juga. Utang kita yang begitu besar itu bisa dibayar sebenarnya kalau pendapatan negara dari sektor pertambangan batubara, baik dari pajaknya maupun NPWP-nya, kalau itu dimaksimalkan, maka bukan sekedar bisa memperbaiki gaji PNS, ASN, kepolisian, dan TNI, juga bisa membayar utang negara kita yang semakin besar sekarang ini. Dan yang lain juga, selain bisa membayar utang negara, kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan, kesehatan itu bisa diperbaiki, bisa disubsidi besar-besaran. Oleh karena itulah menurut saya, harusnya yang dilakukan pemerintah, dia punya satu kebijakan yang holistik, ya. Kebijakan yang holistik itu harus mampu, ya, memperbaiki tata kelola pertambangan yang di dalamnya, ya, dibangun sebuah sistem sehingga sistem itu menyulitkan atau bahkan tidak bisa membuat orang atau perusahaan melakukan fraud atau tindakan corruption di bidang pertambangan batubara itu. Karena kalau sistem tata kelolanya tidak diperbaiki, maka yang terjadi dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan ini terus jadi permasalahan kita. Artinya apa? Sumber daya alam kita yang besar dari pertambangan minerba itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Siapa itu segelintir orang? Ya, para oligarki tambang dan mafia-mafia tambang. Nah, itu sebenarnya jadi problem kita. Jadi kalau saya lebih concern pada saat di KPK itu lebih concern untuk memperbaiki tata kelolanya. Karena kalau kita membuat tata kelola yang bagus, yang di dalamnya ada sistem yang menutup ruangnya, jadi kita membuat sistem yang menutup ruang sehingga tidak bisa terjadi fraud, tidak bisa terjadi korupsi. Agar supaya apa? Kalau kita menutup ruang terjadinya fraud, korupsi, berarti kan kita menutup ruang terjadinya total loss seperti tadi yang saya katakan. Kalau kita menutup terjadinya ruang fraud, corruption, dan total loss, berarti kita bisa memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pertambangan minerba. Dan itu ujung-ujungnya apa? Itu ujung-ujungnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya konsen kita harus ke situ.
kalau pertanyaan bilang, kalau ada pertanyaan mengatakan kenapa itu nggak dilanjutkan, ya saya kan sekarang udah keluar dari KPK, saya di KPK disingkirkan, dilenserkan, jadi kita tidak bisa lagi melanjutkan. Tapi seharusnya perbaikan-perbaikan itu tetap harus dilanjutkan kalau kita. Saya pikir untuk sementara itu mungkin sebagai pengantar diskusi kita. Halo? Iya Pak. Ya, halo. Jadi saya tangkap tadi ada beberapa poin ya Pak. Yang pertama itu tentang perusahaan tambang yang tidak mempunyai NPWP ya. Itu sebesar ya 50% ya Pak yang tidak bayar pajak ya. Terus yang ya itu dulu hasil kajian kita ya, hasil monitoring kita di lapangan di tahun 2010 sampai 2013. Itu hasil penelitian, hasil kajian kita di KPK pada saat saya memimpin KPK pada saat itu. Itu yang kita temukan, sehingga ya itu tadi terjadi total loss. Itu baru kita bicara tentang pajak NPWP. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pendapatan negara yang bukan pajak dari sektor pertambangan. Itu juga banyak terjadi total loss. Ya, misalnya iuran tetap banyak tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian royalti, kemudian pembayaran reklamasi pasca tambang itu semua tidak bisa dimaksimalkan, sehingga kalau istilah ekonominya mungkin para pembicara yang akan bicara nantinya itu bisa bicara lebih khusus tentang hitung-hitungan secara ekonomi ya. Tapi dulu kita dapatkan di KPK bahwa itu negara mengalami kerugian triliunan ya, dari dua hal. Pertama dari pajak, dan kedua dari penerimaan negara bukan pajak di sektor pertambangan. Padahal kalau itu bisa dimaksimalkan, total loss-nya bisa dihindari, maka hitungan kita pada saat itu pendapatan negara dari sektor pertambangan itu bisa dapat digunakan membayar utang negara yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bisa memperbaiki struktur atau pendapatan gaji ASN, Polri, TNI. Dan yang ketiga, dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, disejahterakan. Sektor pendidikan, sektor kesehatan itu bisa dimaksimalkan, diperbaiki dari pendapatan negara minerba itu. Sebenarnya itu intinya. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan pendapatan dari sektor ini, karena ini kan besar sekali, sumber daya alam kita itu penghasilannya besar sekali sebenarnya, maka harus ada kebijakan yang holistik ya dari pemerintah untuk bisa memperbaiki tata kelolanya dan membangun sebuah sistem yang sistem itu menutup ruang terjadinya fraud dan korupsi. Intinya itu. Jadi banyak ya. yang saya garis bawahi Pak. Jadi ada total loss ya dari sektor pertambangan. Ya. Nah, yang saya tanyakan lagi gini Pak, apa peran Satgasus atau Polri dalam bahasa saya itu mengawasi tambang dan seterusnya Pak. Lalu yang kedua Pak, model seperti apa yang Bapak usulkan nanti seperti itu? Kalau saya pertama ya, aparat hukum baik KPK, kepolisian maupun kejaksaan itu harus bersinergi ya, bersinergi untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran atau terhadap tambang-tambang ilegal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya sebaiknya dibentuk satu tim ya. Kalau menurut saya sebaiknya pemerintah membuat satu tim ya, tim khusus, yaitu tim mafia mungkin ya, terserah apa namanya, yang bekerja untuk menangani khusus tentang praktek mata rantai mafia tambang, khususnya tambang sumber daya alam kita. Dan sebaiknya tim yang saya maksud itu kemungkinan lebih baik langsung dikoordinasikan di Kementerian Politik, Hukum dan HAM ya. Jadi tim itu sebaiknya dibentuk di Kementerian Politik, Hukum dan HAM.
dan tim itu terdiri dari aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan orang-orang yang concern, para pakar dari kampus yang selama ini concern terhadap pengamatan terhadap sumber daya alam. Intinya harus begitu. Kalau enggak, susah kita memberantas ini mafianya. Kalau kita misalnya hanya menyerahkan kepada KPK atau hanya menyerahkan kepada kepolisian dan lain sebagainya, itu susah. Jadi harus ada sinergisitas antara aparat penegak hukum. Sebagai gambaran, Mas, sebagai gambaran, dulu ketika waktu saya di KPK melakukan program perbaikan tata kelola pertambangan, maka pertama-tama yang saya lakukan pada saat itu mengajak TNI, satu TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan untuk duduk bersama-sama dalam satu tim, dan itu kita namakan tim penyelamatan sumber daya alam. Dan kita membuat kesepakatan pada saat itu. Saya masih ingat pada saat itu Panglimanya Pak Muldoko, kemudian Kapolrinya Pak Tinur Pradopo, Kepala Kejaksaannya itu almarhum Pak Basrip, dan saya sendiri sebagai Ketua KPK. Itu kita melakukan tanda tangan kesepakatan ya untuk melakukan perbaikan tata kelola pertambangan dan sekaligus melakukan pemberantasan mafia-mafia tambang. Kenapa kita harus melibatkan TNI, polisi, dan aparat penegak hukum? Karena itu tadi, kalau misalnya ternyata di lapangan kita dapatkan para mafia-mafia tambang itu ada backingnya, misalnya aparat penegak hukum, maka kalau kita sudah menjalin kerjasama misalnya dengan Panglima, dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Kejaksaan, maka instansi ini bisa turut terlibat di dalamnya untuk memeranginya. Ya, kalau ada aparatnya, mereka bisa melakukan tindakan terhadap aparatnya dan lain sebagainya. Begitu polanya, begitu gambarannya yang harusnya dilakukan sekarang ini, ditindaklanjutilah menurut saya. Karena kalau masing-masing instansi bergerak sendiri-sendiri, itu parsial ya, akan sulit menghadapi mafia tambang ini. Maka harus ada satu tim, dan di dalam tim itu ada kesepakatan. Selain kesepakatan, ada kesepahaman terhadap bagaimana kita memerangi mata rantai mafia tambang itu. Itu konsep dari saya, kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara secara makronya, ya, karena kalau kita bicara mikro aja, misalnya masalah Ismail Bolong, masalah Satgas Khusus, itu kan kita bicara dalam perspektif yang sangat sempit, ya, terlalu kecil, karena kan kita ingin memerangi mata rantai mafia pertambangan itu. Kemudian kedua, kita ingin mengembalikan agar supaya pendapatan negara dari sektor pertambangan minerba itu harus bisa dimaksimalkan. Artinya apa? Tata kelolanya harus diperbaiki. Jadi itu konsep yang holistik menurut saya. Kalau bicara parsial nggak selesai nih permasalahannya. Oleh karena itu tadi saya usulkan, kalau ada tim yang akan dibentuk misalnya, maka tim itu sebaiknya berada di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, dan di dalamnya terdiri misalnya dari kepolisian, KPK, kejaksaan, dan lain sebagainya, supaya ada kesepahaman, ada kesepakatan untuk sama-sama memberantas korupsi, memberantas mafia tambang itu. Sebenarnya intinya begitu, Mas.